إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat maghrib, bapa-bapa dan ibu-ibu yang Allah muliakan insya-Allah. Setelah kita menyelesaikan fadilah surah Luqman, malam ini kita akan melanjutkan kepada fadilah surah As-Sajdah. Sekali lagi, kita hanya membahas surat-surat yang memang Nabi menyebutkan fadilahnya. Artinya kita akan menyelangi pembahasan apabila tidak ada keterangan tentang fadilah surat-surat tertentu, ya. Ataupun kalau ada keterangan tapi berbentuk hadis-hadis yang maudhu' atau dhaif, maka itu pun tidak kita ikutkan dalam pembahasan. Baik, surat As-Sajdah yaitu surah yang ke-32 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 30 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Dan di mana-mana kita temukan ciri-ciri surat Makkiyah, itu tidak lepas berbicara tentang ketauhidan, hari kebangkitan, kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang gambaran hari-hari kiamat bagi orang kafir. Jadi surat Makkiyah itu lebih menanamkan kepada unsur aqidah, percaya dan buktikan rasa percaya itu. Makanya 13 tahun Nabi di Makkah itu membina akidah. Ketika sampai di Madinah, barulah muncul syariat-syariat untuk melakukan ibadah. Jadi begitu pentingnya akidah ditanamkan. Dalam surat As-Sajdah itu juga terdiri dari ayat-ayat yang berbicara tentang kebenaran wahyu yang datang kepada Rasulullah, lalu tentang ketuhanan Allah, tentang kebangkitan dan tempat akhir manusia, juga bicara tentang hari kiamat dan gambaran orang kafir dan beriman di hari kiamat. Dinamakan As-Sajdah karena fokus pada ayat ke-15, ya, yang Allah Subhanahu wa taala mengancam atau mencela orang-orang yang tidak mau bersujud, dan Allah memuji orang-orang yang bersujud ketika mendengarkan perintah Allah untuk bersujud. Dalam surat As-Sajdah ayat ke-15 ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yu'minu bi ayatina alladhina iza zukkiru biha kharru sujjada. Allah pertama mengatakan bahawa sesungguhnya orang yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat kami, maka apabila mereka diperingatkan dengan ayat-ayat kami, kharru sujjada, mereka segera bersujud.
wasabbahu 'inda rabbihim wa hum la yastakbirun, dan mereka bertasbih memuji Tuhannya dan tidak ada sifat kesombongan pada mereka. Jadi Allah ingin mengatakan yang tidak bersujud sombong. Kenapa Allah labelkan kalimat sombong? Karena Allah nisbahkan kepada perbuatan iblis bahwa iblis ketika disuruh sujud, lalu dia mulai menunjukkan kesombongannya di hadapan Allah. Maka orang-orang yang hari ini ketika mendengarkan ayat sajadah dan sengaja tidak mau sujud dengan kemampuan yang dia miliki, artinya tidak cacat, tidak uzur, ada sebahagian ulama memakruhkannya. Makanya hukum untuk melakukan sujud pada ayat-ayat sajadah, jumhur ulama mengatakannya sunnah. Artinya lebih baik bersujud, baik bagi yang membaca ataupun bagi yang mendengar. Sekali lagi, bagi yang membaca dan yang mendengar. Jadi kalau kita mendengarkan bacaan ayat sajadah, walaupun kita tidak membacanya tapi kita tahu itu ayat sajadah, maka disunnahkan bersujud. Dan tentunya sujud tilawah itu punya ketentuan. Salah satunya harus bersuci. Jadi dalam keadaan bersuci. Kalau sedang tidak ada wudu, maka disuruh berwudu. Baik, jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud itu adalah bahagian yang paling mulia di sisi Allah. Karena di saat itu kita menyatukan antara kepala dan kaki. Jadi kita merendahkan kepala yang seharusnya menjadi puncak ketinggian kita, kita rendahkan sederajat dengan kaki, hanya untuk Allah. Disitulah Allah memuliakan hamba yang mau memuji dan menyembah Allah dengan cara kepala disejajarkan dengan kaki. Jadi makin rendah tubuh kita di hadapan Allah, makin tinggi derajat kita di hadapannya. Makin rendah tubuh kita di hadapan Allah, makin tinggi derajat kita di hadapannya. Nah, inilah yang menjadi fokus pada surat As-Sajdah. Baik, kemudian barulah kita akan lihat fadilah dari surat As-Sajdah berdasarkan keterangan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, surah As-Sajdah adalah surah yang sering dibaca Nabi di subuh hari Jumaat. Dia menjadi surah, salah satu surah pilihan Nabi untuk dibaca di subuh hari Jumaat. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri yawm al-jum'ah alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'ala al-insan, iaitu surat al-insan. Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca di pagi hari Jumaat, iaitu salat subuh di hari Jumaat, surat As-Sajdah atau Alif Lam Mim Tanzil dan surat Al-Insan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim bahawa ini menjadi dalil dalam mazhab kami, iaitu Asy-Syafi'i, bahawa dianjurkan membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan pada hari Jumaat saat salat subuh, dalam syarah Sahih Muslim. Jadi Imam Nawawi ingin menegaskan dalam mazhab Syafi'i
itu menjadi sebuah anjuran kuat. Hari Jumaat subuh menjadi anjuran kuat untuk membaca As-Sajadah dan Al-Insan. Seharusnya kita yang mengikuti mazhab Syafi'i di masjid-masjid yang bermazhab Syafi'i seharusnya diterapkan setiap hari Jumaat subuh As-Sajadah dan Al-Insan. Tapi ada sebahagian yang malah menjadikan Sajadah Al-Insan momok menakutkan di subuh Jumaat. Jadi ada yang tidak mau pergi ke masjid yang membaca As-Sajadah rakaat pertama, Al-Insan rakaat kedua. Kenapa? Kok drip? Hai dada. Makanya merata masjid akhirnya menggantikannya kadang-kadang dengan Wallahu a'lam. Boleh, sah, tidak mengapa, dibolehkan saja. Tetapi anjuran Nabi, dan ini dituliskan dengan jelas oleh Imam Nawawi, salah satu ulama besar dalam kalangan mazhab Syafi'i, bahawa dalam mazhab Syafi'i pun disunnahkan untuk membaca Sajadah dan Al-Insan. Dan sayangnya tidak banyak masjid yang mau mempraktikkannya, tidak banyak. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil fajr yaum al-jum'ah. Rasulullah kalau hari Jumaat subuh itu bacaannya Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah. Alif Lam Mim Tanzil itu awal bacaan dari As-Sajadah. Wa hal ata 'ala al-insan hinun min ad-dahri, atau dia membaca rakaat kedua, kemudian beliau menyambung dengan rakaat kedua hal ata 'ala al-insan, iaitu surat Al-Insan. Wa anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil jum'ah. Tapi begitu Nabi salat Jumaat, ini menurut berdasar hadis Ibnu Abbas, hadis riwayat Muslim, beliau juga kadang-kadang membaca surat al-Jum'ah wal Munafiqun. Jadi beliau di hari Jumaatnya, maksudnya solat Jumaat, itu kadang-kadang membaca surat Jum'ah di rakaat pertama, surat Al-Munafiqun rakaat kedua. Ada hadis lain yang menyebutkan Rasulullah juga sering membaca hal ataka hadisul ghasyiyah rakaat pertama, sabbih isma rabbikal a'la rakaat pertama, hal ataka hadisul ghasyiyah rakaat kedua. Jadi itu pilihan. Jadi keterangan-keterangan ini menunjukkan bahawa ada isyarat dari Nabi subuh Jumaat sebaiknya membaca surat As-Sajadah dan Al-Insan. Nah, apa hubungannya sehingga disuruh baca surat Al-Insan, disuruh baca surat As-Sajadah dan Al-Insan? Ini hubungannya dengan kemuliaan hari Jumaat. Karena hari Jumaat dalam satu hadis yang sahih adalah hari yang mulia, hari diciptakannya Adam, ya. Kemudian hari yang mustajabah doa, lalu kemudian hari diciptakannya alam, kemudian hari dijadikannya kiamat. Itu dalam hadis disebutkan kemuliaan-kemuliaan di hari Jumaat. Maka urusan yang bersangkutan dengan proses penciptaan, tentang manusia, siapa jati dirinya, tentang hari kebangkitan, itu semua tertuang di dalam surat As-Sajadah dan Al-Insan. Jadi diharapkan dengan membaca surat As-Sajadah dan Al-Insan, kita mengingat kembali siapa kita, begitu hinanya kita, ya. Kita mengingat kembali ke mana kita akan pulang, ya. Dan kita mengingat kembali bagaimana nasib kita setelah meninggalkan dunia. Oleh karena itu, ini tentunya tidak bisa sampai ke target itu kecuali orang yang mendengar dan membaca itu mengetahui maksud setiap ayat. Jadi tentunya Nabi kalau mengambil surat-surat tertentu itu ada hubungan. Kenapa dibaca di subuh hari Jumaat? Supaya mengenang, ya, tentang hal-hal
yang disebutkan kemuliaan-kemuliaan di hari Jumaat. Bagaimana kita bisa mau memahami dan merenungi kalau kita tidak faham apa yang dibaca? Maka disitulah perlu Bapak Ibu ambillah sedikit waktu, karena kita alhamdulillah rutin di masjid ini melakukannya. Ambillah sedikit waktu setelah salat atau di rumah, bacalah paling kurang terjemahan surat As-Sajadah dan Al-Insan. Kalau mau lebih bagus lagi, maka bacalah tafsir surat As-Sajadah dan Al-Insan. Jadi dengan mengetahui, otomatis perasaan kita waktu imam baca itu terikut dengan apa yang dibaca. Disitulah kita bergetar, disitulah mengalir air mata, disitulah kita mengenang bagaimana keadaan kita mulai di alam kubur, di padang mahsyar, berdiri 50.000 tahun kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempertanggungjawabkan amal. Apakah kita akan sampai ke pintu surga ataukah kita akan jatuh ke jurang neraka? Lalu kita bersyukur kepada Allah di saat Allah jamin orang kafir dalam neraka, kita diberikan hidayah. Tidak pernah meminta Islam, tapi Allah berikan Islam kepada kita. Renungan itu seharusnya terjadi di Jumat subuh. Maka fenomena yang seharusnya terjadi adalah orang bergetar di Jumat subuh, orang menangis di Jumat subuh. Ini gara-gara tidak tahu apa yang sedang dibaca dan tidak faham, maka yang terjadi hanya santai saja. Padahal ayat itu sedang mengancam, sedang menceritakan tentang keadaan kita, tapi kita santai di belakang. Nah, ini walaupun solatnya sah dengan khusyuknya, tapi tidak sampai masuk ke dalam relung hati. Sedangkan tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk mengingatkan kita. Jadi perlu membaca terjemah dan perlu membaca tafsir surat As-Sajadah dan Al-Insan. Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejadian yang terjadi sebelum kita dilahirkan. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Kata Allah, telah datang pada manusia suatu zaman yang tidak ada namanya, syai'an mazkura, tidak ada sesuatu yang bisa disebut zaman itu. Apa zaman itu? Yaitu zaman sebelum manusia diciptakan. Sebelum manusia dihembuskan ke dalam rahim seorang ibu, itu sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Kapan kita dilahirkan? Nah, zaman kita sebelum dilahirkan itu lam yakun syai'an mazkura. Tidak ada sebutan untuk nama itu. Kan karena kita tahu fase. Ini fase mulai dari alam rahim, dimulai dari embrio, ya, kemudian terus berkembang menjadi nutfah, mudghah dan seterusnya. Itu ada namanya fase. Nah, kita mengetahui itu untuk apa? Untuk mengingat begitu berkuasanya Allah menentukan jadual kelahiran, dan kita sudah ada sebelum kita ada. Kita sudah ada sebelum kita ada. Nama kita ada, dan kita akan menjadi manusia, kita ada. Tapi sebelum kita ada, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita renungkan, maka semakin taat kita kepada Allah. Jadi Bapak Ibu maka Allah, sunnah hukumnya membaca As-Sajadah dan Al-Insan di subuh hari Jumat. Cuma satu perkara yang mungkin banyak tidak disadari oleh jamaah yang merutinkan sunnah Nabi ini. Ini sudah baik, merutinkan ini baik. Cuma kalau kita membuka lembaran kitab para ulama, salah satunya, ini sebagai contoh, hampir semua ulama bicara masalah ini. Itu Jumat subuh Allah Subhanahu Nabi mengajarkan membaca atau menyunahkan membaca As-Sajadah. Itu fokusnya pada memuliakan Jumat atau memuliakan sujudnya. Jadi disuruh baca As-Sajadah karena ada ayat untuk sujud, atau karena sajadah itu bicara cocok dengan fadilah hari Jumat. Karena tadi kita sebutkan fadilah hari Jumat, hari diciptakannya Adam, hari begini, hari begitu, itu disebutkan oleh Allah dalam As-Sajadah. Apakah As-Sajadah disuruh baca karena berhubungan dengan kemuliaan hari Jumat,
atau berhubungan dengan adanya ayat sajadah. Inilah yang akan menimbulkan salah faham, sehingga timbul pemahaman seakan-akan tiap subuh Jumaat harus ada sujud tilawah. Jadi yang terjadi kadang-kadang ada imam itu tidak mau ganti-ganti ayat sajadah karena takut kalau baca ayat lain tidak bertemu dengan sujud tilawah, atau kalau dia ganti akan mencari ayat yang ada sujud tilawahnya. Berarti fokusnya ke sujud tilawah, bukan fokus karena ada hubungan antara ayat sajadah dengan kemuliaan hari Jumaat. Nah, bagaimana kata para ulama? Kita ambil contoh yang kita dapatkan dari kitab Zadul Ma'ad karangan Ibnul Qayyim rahimahullah. Apa kata Ibnul Qayyim rahimahullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada saat salat subuh hari Jumaat, iaitu surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Kebanyakan orang, yang ini saya bacakan terjemahannya saja dari dalam surat dalam kitab Zadul Ma'ad ini. Kebanyakan orang yang tidak memiliki ilmu menyangka bahawa yang dimaksud ketika salat subuh hari Jumaat adalah mengadakan sujud tambahan yang mereka sebut dengan sajadah Jumaat. Sehingga jika surat As-Sajdah tidak dibaca, maka menurut mereka maksudnya yang tidak berilmu tadi, kata Ibnul Qayyim, menurut mereka itu hendaknya memilih surat lain yang juga ada ayat As-Sajdah. Jadi ini malah di sisi para ulama hukumnya makruh untuk merutinkan membaca surat tadi pada hari Jumaat, supaya menolak pemahaman yang salah tadi. Jadi begini, ini waham itu muncul di tengah masyarakat awam, iaitu dugaan seakan-akan hari Jumaat itu harus ada sujud tilawah. Jadi seakan-akan kalau baca sajadah itu karena sujud tilawahnya. Lalu kalau tiba-tiba imam mengganti ayat, ini sudah rutin nih contohnya Pak, sudah rutin, tiba-tiba imam mengganti surat, dibacalah surat yang tidak ada sajadahnya. Ada sebahagian jemaah komplain, kok enggak baca itu? Kan kita hari Jumaat seharusnya kan baca sajadah. Ini enggak betul ini sudah melakukan perbuatan bid'ah ini kalau begini. Ini imam harus ganti ini kalau begini. Masa begitu berdiri imam lain langsung bacanya Sabbihisma rabbikal a'la atau wasyamsi wadhuhaha atau ayat-ayat lain, sehingga termuncullah waham di tengah jamaah bahawa Jumaat harus ada sajadah. Ini malah perbuatan ini menurut Ibnul Qayyim, imam harus sekali-kali mengganti sajadah dengan surat lain. Tidak boleh dirutinkan terus-terusan, makruh hukumnya merutinkan terus-terusan kalau model jamaahnya begini. Yang model tadi itu, yang merasa bahawa kalau enggak ada sajadah itu ada kekurangan hari Jumaat itu kita salat. Kenapa? Karena membaca sajadah di hari Jumaat hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi jangan sampai timbul waham seakan-akan menjadi wajib. Maka apa saran ulama ini? Sekali-sekali imam itu ganti dengan ayat lain, sehingga membuat masyarakat awam tidak merasa itu wajib. Jadi kalau sudah ganti ayat lain lalu muncul komen, enggak ada masalah, kan sekali-sekali digantikan enggak ada masalah. Itu berarti sudah bagus pemahamannya. Tapi kalau ribut di WA gara-gara enggak ada sajadah, langsung status di WA muncul, Jumaat yang aneh judulnya. Kenapa Jumaat yang aneh? Hana baca sajadah, anjik kebut imamnya, payah kantornya, payah pegah bab pengurus, anjik pakai imam lagi kan. Ini malah menimbulkan pemahaman seakan-akan sujud tilawah atau membaca surat dan sajadah adalah wajib. Maka disuruh ganti sekali-sekali. Yang perlu bite bak imam. Tapi kalau kita semua sudah memahami bahawa itu bukan wajib, enggak dibaca pun tidak masalah, berarti kita sudah pada level mengetahui, bukan lagi yang dimaksud oleh Ibnul Qayyim tadi. Maka tidak mengapa untuk melanjutkannya. Jadi ini peringatan bagi mereka yang merasa bahawa seakan-akan as-sajadah menjadi bacaan wajib di hari Jumaat. Lalu Ibnul Qayyim mengatakan, aku pernah mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata bahawa Nabi SAW membaca dua surat tersebut di subuh hari Jumaat karena dua surat tersebut menjelaskan kejadian-kejadian besar di hari Jumaat. Di hari Jumaat diciptakannya Adam,
Di hari tersebut kita akan teringat terjadinya kiamat dan manusia dikumpulkan terjadi pada hari Jumaat, dibangkitkan pada hari Jumaat, dan dibacanya surat tersebut untuk mengingat apa yang terjadi pada hari Jumaat, bukan fokus pada sujudnya. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan, jadi sujud tilawah itu hanya ikutan. Sujud tilawah itu hanya ikutan, bukan tujuan utama. Jadi bukan sujudnya yang jadi tujuan utama. Berarti membaca surah As-Sajdah karena hubungannya dengan kemuliaan hari Jumaat, bukan karena harus sujud di hari Jumaat. Maka kalau ganti ayat lain, enggak mesti pilihannya yang harus ada sujud. Jadi jangan sampai imam menjadi khawatir, hanya menyudah baca ayat lain masalahnya karena enggak ada sujud. Jadi jangan khawatir, karena tidak ada kekuatannya bukan pada sujudnya, tapi kekuatannya hubungan surat As-Sajdah dengan kemuliaan di hari Jumaat. Nah, itu yang perlu kita fahami Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahawa salah satu kelebihan surat As-Sajdah menjadi pilihan untuk merenung tentang keadaan kita dan hari kebangkitan di Jumaat subuh. Berikutnya fadilah yang kedua, Nabi SAW juga memilih surat As-Sajdah sebagai surat yang dibaca sebelum tidur. Berdasarkan hadis Nabi, hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih, an Jabir radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil as-sajdah wa tabarakalladzi bi yadihi al-mulk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Jabir, itu tidak akan tidur kecuali beliau membaca dua surat, yaitu As-Sajdah dan Al-Mulk. Memang As-Sajdah dan Al-Mulk sering disandingkan, maka ada sebagian ahli tafsir menyebut surah Sajdah dan Al-Mulk yaitu surat Al-Munjiyah, surat yang bisa menyelamatkan, membebaskan kita dari neraka. Pilihan Nabi sebelum tidur salah satunya adalah surat As-Sajdah. Untuk apa dibaca itu? Sama, tujuan Nabi suruh baca As-Sajdah dan Al-Mulk karena di dalamnya mengingat-ingat tentang hari kebangkitan. Karena kita waktu tidur belum tentu dibangunkan oleh anak dan isteri, bisa jadi kita dibangunkan oleh malaikat maut. Jadi seharusnya orang sebelum tidur itu membaca ayat-ayat yang dia fahami tentang bagaimana nasibnya setelah tidur nanti. Apakah mungkin itu tidur yang terakhir, atau mungkin itu tidur yang dia tidak pernah lagi melihat keluarganya. Jadi intinya Al-Quran itu kalau dibaca Pak, direnungkan, bukan hanya sekedar dibaca. Walaupun berpahala, satu huruf berpahala 10, tapi intinya adalah tadabbur. Afala yatadabbarun Al-Quran? Kenapa mereka tidak bertadabbur Al-Quran? Jadi jangan sampai sudah puluhan tahun kita enggak tahu apa yang dimaksud dalam surat As-Sajdah. Makanya Nabi membaca sebelum tidur agar orang teringat tentang persiapannya untuk esok hari kalau masih Allah beri kesempatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dibaca kapan? Dibaca ini pokoknya bukan di waktu kita sudah mengantuk, tapi pilihan bacaan ketika mau tidur dan belum mengantuk. Jadi enggak mesti bacanya begitu sudah nguap. Jadi begitu sudah nguap, sudah capek nonton sinetron, sudah capek nonton filem, udah nguap-nguap baru bilang sama isteri, "Nyo kata dengar lu nak baca surat Sajdah lebar." Baru 2 ayat detik aja. Bukan begitu amalannya. Karena ada orang yang mengamalkan mengira mau tidur itu sudah ngantuk. Tidak. Nabi membacanya setelah salat Isya, artinya menjadi amalan sebelum tidur. Begitu juga orang kadang-kadang salah faham, ada zikir-zikir yang memang dibaca itu sebelum tidur. Contoh yang masyhur yang sering kita sebutkan, Nabi SAW mengajarkan sebelum tidur itu disuruh baca ayat kursi, disuruh baca 2 akhir daripada surat Al-Baqarah, Amanar Rasul. Lalu disuruh tambah dalam hadis yang lain surat Al-Kafirun. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surat Al-Kafirun sebelum tidurnya, maka tidak akan ditimpa dengan kesyirikan. Tidak akan ditimpa dengan kesyirikan, kata Rasulullah. Hadis sahih. Nah, kemudian Rasulullah setelah baca ayat-ayat itu, beliau sebelum tidur, sebelum merebahkan badannya, itu melakukan zikir untuk melindungi diri, yaitu surat 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, wa yajma'u kaffai. Rasulullah mengumpulkan kedua tapak tangannya, lalu dia baca itu 3 surat itu, lalu dihembuskan ke tapak tangannya, lalu
sapukan dari ujung, dari kepalanya, dari ubun-ubunnya ke depannya sejauh tangan menjangkau ke depan. Jadi itu dilakukan kapan? Bukan ketika sudah merebahkan ke atas kasur. Duduk di atas kasur, duduk di atas kasur, lalu baca itu, ulangi 3 kali kata Rasulullah, maka dijamin tidak akan mendapatkan mudarat dari syaitan atau semua tipu daya syaitan, termasuk sihir. Jadi kalau sihir itu datang di malam hari, diniatkan oleh orang-orang yang hasad, orang yang membaca 3 qul itu, maka tidak akan tembus pada dirinya. Suami baca, suami tidak kena, insya-Allah, jaminan Rasulullah. Tapi kerana isteri enggak baca, ke isteri larinya. Maka ajarkan isteri, ajarkan anak-anak, buat anak-anak terbiasa. Nak, sebelum tidur baca 3 qul. Itu dibiasakan, Pak. Kalau enggak biasa, sampai tuha pun, walaupun kita mengaji 70 tahun, yang amalan Nabi kita tetap dilakukan. Ngaji di mana-mana, Pak, di mana-mana. Yang pulang tetap lagi draw dia lagi but. Jadi enggak berpengaruh, pengajian tidak berpengaruh pada amalan. Cuma teori saja bertambah. Teori bertambah, oh begitu, oh ya saya tahu. Tapi amalan di rumah tidak bertambah, Pak. Disuruh Nabi, disuruh dalam hampir beberapa kitab, sering saya sebutkan, disuruh pakai sandal di dalam kamar mandi. Itu sudah sering kita sampaikan. Kalau kita mau survei di antara semua jemaah yang ikut pengajian, berapakah yang sudah punya sandal dalam kamar mandi? Enggak usah tunjuk tangan, Pak. Karena ketahuan yang tidak pakai sandal nanti dalam kamar mandi. Itu amalan sederhana. Kalau sudah seandainya puluhan tahun mengetahui teori ini, tapi tidak mengamalkan, di mana cinta kita kepada Nabi? Banyak orang di luar sana tahu tentang begitu mulianya Nabi, begitu ini, begitu itu, tapi begitu dia bermasalah, dia tidak meniru Nabi. Dia tidak meniru Nabi. Jadi teori saja yang nempel. Maka mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit itu. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, sempatkanlah. Jadi kalau masa percobaan, coba-coba dululah. Coba-coba dulu, kalau bisa dari malam ini sempatkan baca, kalau bukan As-Sajadah, Al-Muluk. Nanti fadilah surat Muluk masih panjang. Kalau bukan Sajadah, pilihlah surat Al-Muluk. Yang tidak bisa membaca dengan cepat, bersabarlah. Jadi enggak bisa juga baca As-Sajadah untuk seminggu, karena enggak habis-habis bacanya, seminggu dong baca. Baca 3 ayat, enggak bisa juga. Artinya berusahalah untuk membaca, berusahalah sebelum tidur. Mudah-mudahan Allah menitipkan keberkahannya kepada kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, karena sudah terdengar suara azan di luar, kita hentikan di sini, Ustaz. Sudah terdengar suara azan, Ustaz? Belum? Masih ada waktu. Masih ada waktu, Bapak Ibu. Sebenarnya ada satu lagi. Tadi saya pikir karena terdengar suara azan, suara HP, Pak. Atau ada sabotase, sengaja kudik suara HP. Baik, masih ada satu lagi, Bapak. Kita habiskan malam ini. Singkat padat saja. Fadilah As-Sajadah berikutnya adalah, ada hadis Nabi yang menyebutkan bahawa ketika kita sujud setelah mendengarkan bacaan dari ayat-ayat sajadah, terutama fokusnya pada surat sajadah, karena perwakilannya pada surat sajadah, maka apa yang terjadi? Syaitan menangis ketika melihat kita sujud. Tangisannya tangisan menyesali kehidupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "Iza qara'a ibnu Adam as-sajadah." Ketika anak Adam membaca, ini ada 2 makna, ayat sajadah atau surat as-sajadah, tapi maksudnya adalah sujudnya nanti. Fasajada, lalu dia sujud. Ketika seseorang membaca ayat sajadah atau surat sajadah, lalu dia sujud di tempat ayat yang disuruh sujud, i'tazala syaitan yabki. Di saat itu langsung syaitan berteriak sambil menangis. Yaqulu, lalu dia berkata, ya wailah, celakalah aku. Syaitan berkata, celakalah aku. Umira ibnu Adam bisujud. Anak Adam ketika disuruh sujud oleh Allah, fasajada, dia bersujud. Falahul jannah, dan mereka mendapatkan surga. Wa umirtu bisujud, ketika aku disuruh sujud, kata syaitan, fa abaitu, dan aku menolak permintaan Allah, faliya an-nar, maka aku dijatahkan neraka oleh Allah. Maka syaitan ternyata berteriak ketika orang
bersujud. Maka kalau bapa ibu bersujud, itu syaitan menjauh. Ketika dengar ayat sajadah, sujud, syaitan menjauh, Pak. Ya. Jadi bukan bermakna kita mendengarkan teriakan, hanya Rasulullah yang mengetahui tentang teriakannya, tapi Rasulullah memberitahu kita, syaitan paling benci kepada orang yang ketika mendengar ayat sajadah lalu dia bersujud. Ini maksudnya apa? Kita ini begitu disuruh oleh Allah sujud, kita sujud. Ini membuktikan kita taat kepada Allah. Berbeda dengan syaitan, iblis, ketika disuruh sujud dia tidak mau sujud. Maka perbandingan ini yang ingin disebutkan oleh Nabi, bahawa semua hamba Allah yang hari ini ketika mendengarkan Allah menyuruhnya bersujud lalu dia taat, maka dia surga. Karena inti kita untuk menghadapkan diri kepada Allah dan untuk mendapatkan surga Allah itu taat. Makanya sahabat dulu berprinsip tidak neko-neko. Sahabat dulu berprinsip bahawa sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat. Apapun yang kau suruh ya Allah kami taat. Sedangkan orang-orang munafik dan kafir, sami'na wa asaina, kami dengar lalu kami melawan, kami maksiat. Kalau mau masuk surga, sami'na wa ata'na, kami dengar. Sudah dengar Bapak Ibu maka Allah bahawa ketika sujud itu disuruh sujud, maka lakukan, maka surga. Sudahkah kita mendengar bahawa kalau tidak salat itu neraka, lalu kita salat, surga. Kita sudah sering mendengar bahawa kalau makan riba itu hukumnya haram, lalu kita tetap makan riba, hukumnya neraka. Sederhana saja. Hidup ini sederhana, Pak. Kalau sudah dengar asuransi konvensional itu haram, sudah dengar BPJS Mandiri itu haram, sudah dengar koperasi simpan pinjam itu haram, itu semua kalau kita lakukan menunjukkan kita punya sifat syaitan. Makanya susah masuk surga. Kita ini kadang-kadang mencampur adukkan kehidupan yang batil dengan kehidupan seorang mukmin. Pagi salat subuh berjamaah, pulang melakukan maksiat. Ini adalah tipu daya syaitan. Kita menghilangkan semua kebaikan kita dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berangan-angan kepada Allah. Jadi setelah mencampur aduk kehidupan, 3G but God, 3G but maksiat. Setelah kita campur-campur lalu kita berangan-angan kepada Allah, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu dengan kebaikanku. Kita lupa bahawa maksiat juga dihitung oleh Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khaira yarah. Yang melakukan kebaikan Allah balas, yang melakukan kejahatan Allah balas. Jadi ujung-ujungnya gimana nasib kita yang mencampur adukkan kehidupan ini? Paling kurang masuk surga, tapi tunggu dulu, transit dalam neraka. Sehari transit dalam neraka, 1000 tahun engkau hitung di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan membahas fadilah surat As-Sajdah semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.